Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu yang tidak pernah lelah mendampingi adik-adik di sekolah saat ini. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan tak lupa juga kami menyapa buat adik-adik andalan kebanggaan Sulawesi Selatan. Gimana kabarnya pagi menjelang siang hari ini? Masih semangat untuk belajar? Oke, jadi harus semangat ya. Seperti perkataan kakak kemarin, manifesting kalian ini adalah calon-calon penghuni perguruan tinggi negeri favorit se-Indonesia. So, you have to be excited about today, karena hari ini kita akan belajar materi UTBK, tentu saja lewat program andalan kita, the one and only Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas. Oke, baik adik-adik. Senang sekali kembali berjumpa bersama dengan Kak Andrean. Tentu saja selama 45 menit ke depan, kita akan belajar untuk materi Bahasa Indonesia UTBK. And especially atau secara khusus kita akan belajar untuk materi pengetahuan dan pemahaman umum. Soal nomor 3, di sini pertanyaannya dia meminta kalimat luas. Kalimat luas dari kalimat dasar nomor 1. Nah, kalimat luas dari kalimat dasar nomor 1. Jadi sekedar informasi adik-adik, kalau adik-adik sudah pernah mengerjakan soal kalimat inti, jadi itu adalah nama lain dari kalimat dasar. Nah, kalimat inti. Oke, jadi kalau misalnya kan kalimat inti, dia itu adalah polanya kita tentukan subjek. Oke, subjek dan predikat. Kita ambil yang inti di masing-masing polanya. Nah, biar adik-adik lebih paham, kakak berikan contoh simpel saja. Misalnya di dalam soal kalimat dasarnya ya. Misalnya, oke, kalimat dasarnya itu selat menjadi ancaman. Jadi ini adalah kata dasarnya. Dan kita diminta untuk menentukan kalimat luasnya. For your information, kalau misalnya untuk kalimat luas, itu artinya kata-kata itu diberikan kata-kata baru tapi tanpa mengubah pola kalimat di kalimat intinya. Jadi misalnya di kalimat inti itu katanya dia subjek. Jadi kalau kita berikan kata-kata baru, maka di kalimat itu dia tetap subjek. Jadi tidak boleh berubah jadi pelengkap dan seterusnya. Nah, jadi misalnya kita mau disuruh mencari kalimat luasnya ya. Jadi kalau kita cek, berarti kita tentukan dulu pola kalimatnya. Selat itu adalah subjek karena hal yang dibahas adalah selat. Predikatnya menjadi. Dan seperti yang kakak jelaskan sebelumnya, kalau predikatnya menjadi otomatis sekolah selanjutnya pelengkap. Nah, jadi simpelnya adik-adik harus mengetahui kalau misalnya di kalimat luasnya pastikan selat itu tetap subjek. Menjadi itu tetap predikat dan ancaman itu tetap pelengkap. Jadi tidak boleh menjadi itu tiba-tiba berubah jadi subjek atau mungkin adik-adik ancaman itu tiba-tiba berubah jadi subjek. Itu tidak boleh ya adik-adik kalau misalnya di kalimat luas yang benar. Oke, sebagai contoh. Contoh pertama misalnya kakak tuliskan kalimatnya karena karena selat menjadi ancaman, saya harus berhati-hati. Nah, saya harus berhati-hati. Nah, berarti kan kita lihat dulu, pastikan apakah subjeknya itu masih selat atau tidak. Nah, sekarang adik-adik coba cek. Untuk model kalimatnya, dia itu ada yang sebelum dan setelah koma. Dan coba lihat sebelum komanya, dia diawali konjungsi atau preposisi atau tidak. Nah, ini kan kebetulan ada karena. Karena itu masuk konjungsi, otomatis sebelum koma itu adalah
keterangan. Apakah ini bisa kita katakan kalimat luas yang benar? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena lihat selat, jadi kalimatnya itu sudah diberikan kata-kata baru, tapi si selat ini dia sudah berubah pola kalimat jadi keterangan. Sementara tadi di kalimat dasar, selat itu posisinya subjek. Terus kalau kita lihat kata menjadi juga sudah berubah jadi keterangan, padahal menjadi itu dia harusnya predikat. Nah, jadi otomatis untuk kalimat luas yang kita tuliskan ini salah berarti ya. Nah, berarti gimana Kak kira-kira untuk kalimat luas yang benar dari kalimat dasar selat menjadi ancaman? Oke, sekarang Kakak tuliskan dulu untuk contoh yang kedua. Misalnya kalimat luasnya itu adalah selat Sunda. Ini selat Sunda telah menjadi ancaman yang serius. Yang serius. Kalau adik-adik perhatikan ini kan kalimatnya sudah diberikan kata-kata baru ya. Nah, kita mau lihat dulu dia itu tetap subjek kah untuk kata selatnya dan seterusnya atau tidak. Nah, selat Sunda telah menjadi ancaman yang serius. Kalau kita perhatikan, otomatis ini dimulai dari subjek ya, karena hal yang dibahas adalah selat Sunda. Berarti ini subjek. Dan kalau kita lihat selatnya tetap subjek, berarti bisa jadi jawabannya benar. Nah, terus kalau kita lihat berarti setelah subjek yang menjelaskan subjek adalah predikat, predikatnya adalah telah menjadi. Telah menjadi, kata menjadinya tetap predikat. Masih sesuai. Terus otomatis ingat kalau predikatnya dia menjadi, berarti selanjutnya adalah pelengkap. Ancamannya apakah masih pelengkap? Jawabannya iya. Dan kenapa ancamannya sampai yang serius? Karena ada perluasan yang meluaskan kata sebelumnya, yang dimana kata sebelumnya itu pola kalimatnya pelengkap. Berarti sampai serius itu adalah pelengkap juga, sama. Nah, jadi ini berarti bisa kita katakan dia adalah kalimat luas yang benarnya. Nah, jadi seperti itu kalau misalnya untuk kalimat luas, kita cari kata yang posisinya di kalimat dasar sesuai dengan yang di kalimat luasnya. Nah sekarang kita coba kerjakan yang soal nomor 4 ini. Nah, kalimat luas dari kalimat dasar nomor 1. Nah, sekarang kita lihat dulu kalimat nomor 1. Di situ dikatakan kebudayaan Indonesia dari zaman ke zaman mengalami perubahan. Nah sekarang kakak mau tanya, kira-kira di kalimat 1 itu dimulai dari keterangan, subjek, atau predikat? Nah, tadi tipsnya kakak apa? Kalau mau pastikan kalimat itu dimulai dari subjek, bilang hal yang dibahas. Kalau jawabannya ada di awal kalimat, berarti itu dimulai dari subjek. Hal apa yang dibahas? Yang dibahas adalah kebudayaan Indonesia dari zaman ke zaman. Nah, mungkin ada adik-adik yang berkata, Kak, kenapa subjeknya itu dari kebudayaan sampai zaman? Seperti yang kakak jelaskan sebelumnya, kalau misalnya mau tahu sampai di mana predikat, sampai di mana subjeknya, biasanya di antara subjek dan predikat itu ada jedanya. Dan kalau kita katakan hal apa yang dibahas itu adalah kebudayaan Indonesia dari zaman ke zaman mengalami perubahan. Nah, berarti dalam hal ini ada jeda ya. Nah, kenapa ini dari kan preposisi Kak? Berarti kan keterangan. Sekedar informasi ada dari dan ke. Kalau dari dan ke itu dia di dekatnya subjek, maka itu masih menjelaskan subjek juga. Nah, jadi bahasa lainnya kayak dia meluaskan, kayak konjungsi yang. Nah, jadi otomatis makanya bilang saja hal apa yang dibahas. Nah, yang dibahas adalah kebudayaan Indonesia dari zaman ke zaman. Nah, kemudian predikatnya apa? Predikatnya adalah mengalami. Nah, sekarang kita mau tentukan dulu subjeknya itu untuk yang inti di kata yang mana? Kebudayaan kah, Indonesia kah, dan seterusnya. Nah, ini karena kan dari itu preposisi, berarti ini sudah otomatis bukan inti. Berarti kita cari yang inti di kata kebudayaan dan Indonesia. Sekarang kakak mau tanya,
yang mana yang dibahas, kebudayaan atau Indonesia? Nah, yang inti itu adalah kebudayaan, dan dia jelaskan kalau kebudayaan itu adalah kebudayaan Indonesia. Jadi posisinya Indonesia itu penjelas. Jadi yang inti itu adalah kebudayaan. Jadi adik-adik cari di opsi yang dimana subjeknya itu kebudayaan dan predikatnya itu adalah mengalami. Nah, barulah adik-adik tentukan di situ yang mana jawaban benarnya. Jadi lihat yang mana subjeknya kebudayaan, yang mana predikatnya mengalami, maka itu jawabannya. Nah, oke. Ini juga menolong adik-adik untuk semakin mahir dalam menentukan pola kalimat. Oke, sekarang jadikan pegangan kebudayaan subjek mengalami predikat. Sekarang kita lihat untuk yang di opsi ya. Oke, untuk yang di opsi, untuk yang pertama, Tigor mengalami kejadian yang tak terduga ya. Nah, jadi kalau misalnya kita cek di sini Tigor kan adalah subjeknya. Nah, Tigor adalah subjek, predikatnya kan mengalami. Oke, predikatnya sudah benar mengalami, tapi subjeknya salah karena Tigor. Sementara kan kita sudah tentukan di nomor 1, subjeknya itu adalah kebudayaan. Oke. Nah, selanjutnya kita cek yang opsi Bravo. Nah, ini kira-kira gimana pola kalimatnya? Hal yang dibahas adalah kebudayaan antar negara. Ini adalah subjek. Predikatnya memiliki. Ini sudah benar ada kebudayaan jadi subjek, tapi predikatnya salah karena tiba-tiba berubah jadi memiliki. Sementara kan tadi kita sepakat yang dicari itu adalah kata predikatnya itu mengalami. Berarti yang Bravo juga sudah salah. Nah, berarti sisa 3 opsi. Nah, terus kalau kita cek yang Charlie itu gimana? Nah, ini kan kalau kita lihat modelnya ada yang sebelum dan setelah koma. Dan sebelum koma, sebelum koma, dia itu dimulai dari konjungsi. Nah, berarti kan sebelum koma itu adalah keterangan. Nah, berarti kebudayaannya sudah berubah pola jadi keterangan. Sementara kan kebudayaan itu harusnya adalah subjek. Nah, jadi otomatis Charlie juga salah ya. Nah, sekarang sisa 2 opsi, delta dan error. Nah, coba adik-adik lihat dengan seksama kira-kira yang benar itu yang D atau yang E. Nah, kita lihat yang delta dulu. Yang delta di sini subjeknya kan adalah kebudayaan suku aborigin. Terus predikatnya adalah mengalami. Nah, mengalami itu aktif dan butuh kata selanjutnya, berarti transitif, berarti selanjutnya adalah objek. Nah, kalau kita cek apakah kebudayaannya tetap subjek? Iya, jawabannya iya ya. Oke, apakah predikatnya tetap mengalami? Jawabannya juga iya. Nah, berarti kan otomatis untuk soal nomor yang kita bahas saat ini, kita sudah dapat jawabannya bagian delta. Dan mungkin adik-adik ada yang bertanya, Kak, kenapa sih yang error salah? Karena, kalau kita lihat error bencana alam, itu subjek. Dari subjeknya saja sudah berubah, sementara kan subjeknya harusnya kebudayaan. Terus, membuat itu predikat. Sementara kan tadi yang dasarnya itu untuk predikat adalah mengalami. Jadi memang satu-satunya jawaban yang paling tepat adalah delta. Makanya adik-adik, sarannya kakak diingat tips-tips dan note-note yang sudah kakak berikan, karena akan lebih memudahkan adik-adik mengerjakan soal-soal seperti ini. Gitu saja, terima kasih untuk waktu adik-adik, terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang tidak pernah lelah mendampingi putra-putri kebanggaan kita se-Sulawesi Selatan. Saya atas nama Andrian Junsreil pamit undur diri, sekian dan terima kasih.